Suara Pasuruan FM 107 tiada henti menginspirasi. Tepat jam 9 pagi Pasuruan People. Sesuai janji saya tadi bahwasanya untuk program Semangat Pagi ini bakal menyajikan sesuatu yang spesial untuk Anda. Dan untuk pagi hari ini saya Yoga Pratama punya kesempatan untuk bisa ngobrol dengan teman-teman dari BPJS Kesehatan ya di 1 jam terakhir ini. Dan kalau mungkin Anda juga punya pertanyaan untuk teman-teman BPJS Kesehatan, mungkin Anda juga punya keluhan atau mungkin Anda punya pertanyaan-pertanyaan yang ingin Anda tanyakan ya. Mumpung ada teman-teman dari BPJS Kesehatan, boleh langsung gabung ke WA kami 0811 30 60 107 0811 30 60 107 ya di 1 jam terakhir ini. Dan Anda pun juga bisa join ke audio streaming kami di radio.pasurankap.co.id. Nggak lama-lama langsung saya sapa yang sudah hadir ya, yang sudah siap untuk temani saya untuk hari ini di 1 jam terakhir, jam 9 sampai jam 10. Selamat pagi Pak Febri Hargiara Tiastando. Selamat pagi Mas Yoga. Apa kabar Pak Febri? Alhamdulillah baik Mas Yoga, sehat. Oke. Pak Febri ini selaku koordinator EP3RS BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan. Betul ya Pak? Iya betul Mas Yoga. Sudah sarapan Pak pagi hari ini? Sudah. Sudah. Tadi dari rumah. Jadi makin semangat untuk hari ini untuk bisa ngobrol dan menyapa Pasuruan People ya Pak. Iya, Pak Febri. siap Oke. Mas Yoga. Pak Febri, hari ini kita punya topik ini. Topiknya peran BPJS 1. Cuma 3 kata Pak. Tapi kayaknya ini ada pesan yang mendalam dari topik ini Pak. 2 kata malah Mas Yoga. Oh, BPJS 1 ya. BPJS 1. BPJS 1. Cuma 2 kata saja, tapi ini punya sesuatu yang spesial, punya makna yang mendalam ya Pak. Iya, Oke. betul. BPJS 1. Iya. Apa ini Pak BPJS 1? BPJS 1 itu adalah singkatan ya Mas ya. Artinya adalah BPJS siap membantu gitu. BPJS siap membantu. Iya. Oke. Jadi kita diberikan tugas ya atau tanggung jawab oleh badan penyelenggara ini untuk mengawal jalannya pelayanan kesehatan kepada peserta JKN KIS ya. Ya. Di mana supaya nanti peserta bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang bisa dikatakan memuaskan gitu ya, dan tidak ada hambatan-hambatan atau keluhan-keluhan mungkin yang nanti ditemukan saat mengakses pelayanan kesehatan. Nanti kita siap membantu. Fokus kita mengawal di fasilitas kesehatan yang bekerja sama Mas Yoga. Jadi istilahnya ini adalah branding ya Pak. Iya, BPJS 1 branding. Kita di BPJS 1 diberikan atribut ya atau perlengkapan ya. Kalau kita bertugas di rumah sakit ya, biasa mungkin masyarakat bisa menemukan kami selalu menggunakan rompi biasanya ketika kita bertugas Mas Yoga. Sebagai tanda pengenal. Tanda pengenal ya, kita lebih bisa dilihat kita rompinya berwarna sage, hijau sage ya. Oke. Warna hijau sage ya, mungkin nanti kalau Bapak Ibu saat mengakses pelayanan di rumah sakit menemukan kami sedang bertugas mengenakan rompi sage dengan ada tulisan besar di belakang BPJS 1. Nanti Bapak Ibu ketika menemukan hambatan, Bapak Ibu bisa langsung memanggil kami saat Bapak Ibu mungkin sedang antri di Vaskes atau sedang ada hal yang ingin ditanyakan, mungkin seputar hal-hal yang lain, mungkin seputar program JKN, cara mendaftar atau dan lain sebagainya. Nanti bisa memanggil kami langsung ketika saat kami bertugas di rumah sakit gitu. Jadi istilahnya meningkatkan pelayanan gitu Pak ya untuk masyarakat dengan adanya BPJS 1 ini. Betul. Dan Anda pun Pasuruan Pel bisa untuk menyapa untuk teman-teman yang bertugas ya di semua rumah sakit ini Pak untuk petugasnya. BPJS 1 ini program nasional Mas, ya. Jadi Bapak Ibu bisa menemukan kami di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kebetulan kalau di sini saya cakupan saya di wilayah Pasuruan dan Probolinggo Raya. Iya, total ada 25 rumah sakit. Dan kami di sini masih mobile ya Mas ya. Kami masih belum
stay di satu rumah sakit. Jadi mungkin Bapak Ibu tidak bisa menemukan kami setiap hari dalam satu rumah sakit Oh, gitu. gitu, karena kita keliling sifatnya di situ. Iya gitu sih Mas Yuki. Biasanya rumah sakit mana yang biasanya teman-teman bertugas ini Pak untuk di wilayah Pasuruan? Wilayah Pasuruan kita yang porsinya paling sering itu di Sudarsono, di RSUD Bangil. Mereka kan rumah sakit yang jumlah kasusnya lumayan banyak. Iya, Jadi betul. kita fokus frekuensinya kita lebih perbanyak di rumah sakit tersebut gitu. Oke, untuk durasi bertugasnya biasanya sampai berapa jam Pak untuk teman-teman BPJS 1 ini ketika bertugas di sebuah rumah sakit? Tidak ada batasan, tidak ada durasi. Yang penting kita lihat, kita keliling kan di situ, Iya. kita keliling, kita tanya satu persatu pasien biasanya. Bapak Ibu di sini apakah ada kesulitan dalam berobat di sini? Apakah ada hal yang Bapak Ibu ingin tanyakan gitu? Bagaimana pelayanan di rumah sakit ini? Apakah cukup mudah seperti itu? Jadi kita bertugasnya tidak ada batasan waktu. Intinya kalau kita melihat pelayanan itu sudah berjalan sebagaimana mestinya dan tidak ada hambatan atau kendala, ya kita akan pindah ke rumah sakit yang lain. Ya. Oke. Nah, ketika sudah berjalan seperti ini Pak Febri, mungkin teman-teman BPJS 1 ini juga sempat menemukan beberapa kendala atau mungkin permasalahan yang biasanya dihadapi para pasien itu Pak. Bagaimana? Terutama yang di rumah sakit itu. Iya. Untuk kendala dan permasalahan saat ini sih kita alhamdulillah untuk kendala yang berat seperti keluhan-keluhan nyuruh biaya dan sebagainya itu sudah bisa dikatakan sudah minim ya, atau sudah jarang sekali kami temukan. Sekarang itu kendalanya lebih sering ke hambatan ketika peserta menggunakan aplikasi pendaftaran online gitu. Itulah yang saat ini kita kan masih dalam masa transisi ya. Jadi kalau dulu masyarakat biasanya habitnya itu datang berobat, datang langsung, terus datang duluan, siapa yang lebih pagi dia yang lebih dipanggil duluan. Sekarang ini kita sedang masa transisi, kita alihkan pendaftaran yang dulu kita jadikan pendaftaran online sekarang. Jadi peserta tidak perlu datang lebih pagi untuk mendapatkan antrian awal, melainkan sudah bisa daftar langsung melalui gadgetnya masing-masing, daftar di rumah. Daftar tidak harus hari H, bisa H-1 minggu daftar antrian. Nah, nanti ketika sudah berhasil daftar di aplikasi, Bapak Ibu sudah langsung mendapatkan nomor antriannya. Jadi ketika sudah dapat nomor, Bapak Ibu bisa mengira-ngira kira-kira saya nanti dipanggilnya jam berapa ya. Misalkan Bapak Ibu dapat antrian kecil atau antrian awal 1 sampai 10, Bapak Ibu bisa datang lebih awal gitu. Tapi kalau Bapak Ibu dapatnya antrian besar ya atau antrian yang belakang, Bapak Ibu bisa menyesuaikan kedatangannya. Itu sih hambatan kita yang saat ini kita fokuskan di situ, karena banyak masyarakat kita yang kesulitan tentu saja ya. Kalau kita melihat kebanyakan kan pasien di sini mayoritas ya lansia biasanya. Nah, ini kalau lansia kan kadang ada kesulitan dalam mengakses smartphone ya. Di situ itulah kendala kami saat ini saat bertugas. Tapi enaknya kalau sudah menjadi anggota BPJS kayak gitu tadi Pak ya, daftarnya Iya. bisa sambil rebahan di rumah ya Pak. Betul sekali. Nggak usah ngantri berlama-lama di rumah sakit, daftar dulu di rumah, bisa menyesuaikan jamnya gitu Pak. Iya. Nah, untuk daftarnya ini melalui online kan Pak ya? Iya, online. Melalui aplikasi apa Pak namanya Pak? Kita punya aplikasi namanya JKN Mobile, Mas. JKN Mobile. Iya, Itu sudah lumayan lama ya Pak untuk aplikasi? Sudah lumayan lama Mas, sudah ya mungkin 8 tahunan sudah aplikasi JKN Mobile itu. Oke. Iya. Dan itu menjadi satu layanan yang bisa diakses ya. Banyak layanan di situ nih Pak untuk Iya. layanan Betul. online yang bisa Anda manfaatkan. Oke, Iya. baik. Untuk Anda yang juga pengen bertanya-tanya, monggo bisa langsung gabung ke WA kami 0811 30 60 107 ya. Mumpung ada teman-teman dari BPJS Kesehatan. Kalau Anda punya pertanyaan, ada kendala, ada permasalahan yang ingin ditanyakan, monggo kita sharing sampai jam 10 ya. Anda bisa langsung sampaikan pertanyaan dan keluhan Anda ke WA kami 0811 30 60 107.
Dan saya pun juga penasaran ini Pak Febri, untuk di tahun 2024 ini fokus utama dari teman-teman BPJS Kesehatan itu apa Pak? Untuk tahun Ya, 2024 ini. di tahun ini kita masih fokus untuk transformasi mutu layanan ya. Jadi kita perkuat kembali sistem layanan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan kami. Iya. Dalam transformasi mutu layanan pun ada 3 prinsip yang harus dijalankan ya. Yang pertama harus mudah dalam mengakses pelayanan kesehatan, harus cepat Iya. dan harus setara ya. Mudah ini dalam arti Bapak Ibu ketika mau berobat pakai BPJS sudah tidak ribet ya. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu masih merasakan ketika berobat harus bawa fotokopi, Iya. harus tidak lupa juga harus membawa kartu fisik gitu. Sekarang kita lebih permudah lagi. Kita kalau mau berobat ya peserta JKN cukup membawa KTP atau KK saja. KTP sama KK saja. Iya. Oke. Cukup itu saja dan tidak perlu melampirkan fotokopi lagi. Itu ya dalam artian mudah. Lalu cepat ya. Iya. Kalau cepat ini ada kaitannya tadi dengan optimalisasi pemanfaatan antrian online itu ya. Jadi kita ada target Mas Yoga di Iya. tahun ini, lama waktu tunggu ya yang kita fokuskan di tahun ini. Untuk antrian tidak lebih dari 60 menit ya. Antrian dari peserta selesai pendaftaran, dari peserta dipanggil oleh dokter spesialis di Poli itu waktu tunggunya harus tidak kurang dari 60 menit. Nah, itu dalam artian harus cepat ya. Iya. Lalu dalam artian setara. Kalau setara ini tentu saja tidak boleh ada diskriminasi pelayanan ya. Contoh misal kalau Bapak Ibu menemukan ada petugas ketika menemukan peserta umum di situ antriannya mungkin pelayanannya lebih ramah, Iya. mungkin lebih senyumnya lebih lebar. Nah, kita tidak boleh seperti itu ya. Tentu saja harus sama ya, harus setara, tidak boleh ada diskriminasi layanan. Lalu bisa juga mungkin peserta dengan umum dia pemanggilan antriannya lebih didulukan. Nah, itu tentu saja sekarang sudah tidak boleh ya. Iya. Jadi semuanya harus diperlakukan sama pasien JKN dengan pasien umum. Itu Mas Yoga. Oke, baik seperti itu ya. Kemudian yang pengen ditanyakan juga ini sama Pak Surandipal, mungkin Pak Febri. Kira-kira kalau untuk menjadi anggota BPJS Kesehatan ya, mungkin juga belum daftar. Nah, daftarnya ini kayak gimana Pak Febri? Apakah bisa secara online, apa mungkin harus datang langsung ke kantor BPJS atau bagaimana Pak? Untuk pendaftaran kita bisa melalui online juga. Ya. Kita ada admin pelayanan WA kami namanya Pandawa, itu sebuah inovasi juga. Bisa daftar lewat Pandawa. Dengan mengakses nomor WhatsApp-nya gitu ya. Nanti diberikan link, nanti diminta upload beberapa file di situ. Ya. Itu yang untuk online-nya. Online-nya ya. Ini kalau Bapak Ibu mungkin lebih ingin real ya, Iya. ketemu langsung dengan petugas. Nggak lego kalau nggak datang. Iya gitu ya. betul, kadang kan seperti itu Iya, ya. biar jelas ya gitu Pak. Iya, bisa juga langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan. Iya. Ada juga pelayanan selain di kantor kita juga buka pelayanan BPJS keliling. Lalu ada di mall pelayanan publik seperti itu. Jadi kita buka kanal selebar-lebarnya ya untuk menjaring peserta. Untuk mempermudah yang pengen daftar ya Pak. Mempermudah. Nah kalau yang keliling itu bagaimana Pak untuk konsepnya? Untuk Nah ini biasanya ini sudah terjadwal sih Mas. Iya. Jadi jadwalnya kita di beberapa instansi, bisa di rumah sakit. Yang terakhir kemarin ada di Satlantas kita buka pelayanan di situ. Jadi tergantung kebutuhan sih, intinya setiap hari kita adakan Indo BPJS keliling gitu. Oh Di BPJS beberapa instansi. keliling ini berarti setiap hari ya Pak? Setiap hari. Setiap ya. hari di hari kerja. Ya hari kerja tentu saja, betul Mas Yuga. Di BPJS Kesehatan Keliling ini berarti di situ masyarakat bisa ikutan daftar juga ya Pak? Iya, mungkin kalau masyarakat menemukan ada mobil namanya MCS ya, mobil customer service. Nah, biasanya kita parkirnya di rumah sakit, di instansi pelayanan publik ya kalau Bapak Ibu. Terkadang juga kita di kecamatan dan kelurahan kita buka pelayanan di situ. Dan biasa kita sebelum buka pelayanan di situ kita woro-woro terlebih dahulu Mas Yuka. Oh gitu. Untuk
jam dan tempatnya. Iya, harinya kita biasanya infokan kepada masyarakat. Iya. Jadi ketika kita datang ke tempat Bapak Ibu, jangan disia-siakan ya, karena kita jarang gitu ya. Karena Jarang-jarang jadwal ya. kita kan banyak akses yang harus kita tuju gitu. Jadi harus dimanfaatkan sebaik mungkin ketika menemukan ada mobil customer service di tempat Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk bisa menemukan agendanya, untuk mengetahui jadwalnya itu gimana Pak? Pak Febri? Mungkin bisa kepoin ini ya, Instagram. Instagram, betul. Oh, di situ di-update ya untuk Iya, di info. update. Oke, baik. Kita update jadwal mobil customer service biasanya. Itu Mas Yoga. Biasanya layanan yang diberikan di mobil itu Mobil Heeh. customer service ya. biasanya apa saja Pak? Ya, bisa dikatakan semua pelayanan ya. Entah dia membantu daftar akun mobil JKN, kita juga terima. Terus ada layanan pengaduan juga kita terima. Ubah data, mutasi, terus cara mendaftar program rehab ya, yang ini yang lagi booming sekarang ya. Kita terima semua pelayanan di situ, di mobil customer service. Jadi semua layanan, semua Iya, yang semua ingin layanan. didapatkan, mungkin ada punya keluhan bisa langsung. Layanan administrasi ya tentu saja ya, Mas gitu ya. ya. Oke, baik. Bukan layanan kesehatan. Betul, bukan layanan kesehatan ya, jangan sampai salah. Oke, dan kalau mungkin Pak Suran People pengen tanya-tanya juga nanti di sesi berikutnya, saya tunggu untuk Anda yang pengen bertanya bisa langsung ke WA kami 0811 30 60 107. Mumpung ada Pak Febri yang juga siap untuk membantu Anda, Pak Febri Hargyara Tiastando, Koordinator EP3RS BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan. Hari ini kita ngobrolin peran BPJS 1 ya. Jadi Anda bisa langsung bergabung ke 0811 30 60 107. Saya Yoga Pratama yang hari ini berkesempatan untuk bisa ngobrol bersama Pak Febri di 1 jam terakhir ini sampai nanti jam 10. Dan Anda bisa join juga di audio streaming kami radio.pasurankap.go.id.